Mungkin teman-teman petani karet mempunyai masalah dengan pohon karetnya. Setelah dipupuk mutiara ataupun pupuk urea ataupun pupuk yang lain, kok getahnya masih sedikit, kemudian masih sering terjadi gugur daun, padahal sudah diberikan pupuk. Nah, di sini petani sukses akan memberikan sedikit resep bagaimana cara menggunakan pupuk yang benar dan baik. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semuanya, selamat datang di channel Petani Sukses. Baik teman-temanku semuanya, di video kali ini Petani Sukses berada di perkebunan karet. Seperti biasa, melakukan penorehan, penyadapan, dan juga melakukan perawatan pada pohon karet. Mungkin banyak dari para petani karet saat ini mengeluhkan penyakit gugur daun yang terus berlangsung, sekitar mungkin setahun bisa 4 kali atau 3 kali dalam setahun rontoknya, dan ini menyebabkan hasil panennya berkurang, kemudian getahnya pun sedikit, padahal tanaman karetnya itu sudah diberikan pupuk. Nah, di sini petani sukses ingin memberikan sedikit tips ataupun cara bagaimana melakukan pemupukan pada pohon karet yang baik dan yang benar. Untuk itu, bagi teman-temanku yang baru bergabung di channel Petani Sukses, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga di komen. Nah, di sini teman-teman, saya sudah membawa satu sak dolomit mes 80 ya, DFA. Nah, kenapa saya membawa dolomit? Harusnya saya sudah melakukan pemupukan menggunakan pupuk kimia saja dengan menggunakan pupuk mutiara NPK 1611 ataupun Ponska ataupun dengan pupuk urea. Nah, kenapa saya menggunakan dolomit terlebih dahulu? Karena begini teman-teman, unsur tanah itu kan memiliki pH. Nah, pH tanah nanti itu kita netralkan, kemudian kita tingkatkan pH-nya, dan setelah pH itu sudah pas, sudah bagus, maka setelah itu kita akan melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kimia, dengan menggunakan pupuk mutiara ataupun dengan pupuk NPK Ponska ataupun dengan pupuk urea, ataupun mungkin teman-teman boleh menggunakan dengan pupuk organik ya. Pemberian pupuk dolomit ini sangat penting untuk pertumbuhan tanaman kita, entah itu tanaman sawit, pohon karet, ataupun buah-buahan, karena bisa meningkatkan kesuburan pada tanaman kita. Nah, di sini petani sukses akan berbagi sedikit resep ataupun tips yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan untuk bagaimana cara saya memupukkan pupuk dolomit ini, simak terus video ini dan jangan di skip. Dalam kita melakukan pemupukan menggunakan pupuk dolomit, ini sebenarnya yang bagus itu kita melakukan dengan cara teknik pengocoran ya. Tetapi karena di sini untuk mengambil airnya itu sangat susah, sangat jauh, jadi kita akan menggunakan teknik penyebaran pada pohon karet atau tanaman karet dengan menggunakan pupuk dolomit. Dan diusahakan dalam pemupukan, dalam kita melakukan pemupukan
itu carilah cuaca-cuaca yang mungkin musim hujan atau mungkin musim mendung, atau mungkin musim yang hawanya tuh lembab keadaan tanahnya. Nah, pada saat ini teman-teman bisa melihat semuanya ya. Ini cuacanya agak mendung dan pada saat ini ya sering terjadi hujan ya di wilayah sini. Jadi ini sangat cocok sekali saya melakukan pemupukan pada tanaman karet saya dengan menggunakan pupuk dolomit. Nah, pupuk dolomit ini nanti akan kita pupuk dengan cara teknik sebar pupuk di kelilingnya pohon karet dengan tujuan agar pH tanah itu bisa naik dan nantinya setelah kita melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk dolomit, kita bisa memupuk dengan pupuk kimia yang lain dengan menggunakan pupuk mutiara, urea ataupun dengan ponska dengan tujuan agar daun pada pohon karet ini tidak gugur dan rontok, agar getah karetnya juga melimpah dan terhindar dari penyakit-penyakit yang lainnya. Nah ini pupuk dolomitnya sudah kita masukkan ke dalam ember dan siap kita melakukan pemupukan. Dan untuk pemupukan teman-teman kita sebarkan secara keliling ya pada tanaman karet kita. Jadi dalam pemupukan kita kurang lebih menggunakan dua tangan seperti ini ya. Seperti ini cukup kita taburkan pada pohon karet kita secara merata seperti ini ya teman-teman ya, secara keliling seperti ini, dan nanti kalau hujan nanti dia akan terserap oleh air hujan. Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Jadi begitulah teman-teman ya cara saya melakukan pemupukan dengan pupuk dolomit. Kenapa kok saya tidak menggunakan sistem pupuk tanam? Karena begini teman-teman, kalau saya menggunakan dolomit di tanam itu sangat merepotkan sekali ya, karena kita harus melakukan pencangkulan secara berkeliling, karena
kita sebarkan pupuk dolomit ini di sekitar tanaman kita. Jadi nanti tanaman kita akan menjadi subur dan tentunya akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, di sini karena saya hanya bisa menggunakan teknik sebar, itu juga tidak apa-apa. Dan sebenarnya untuk yang lebih maksimal itu kita menggunakan sistem kocor ataupun dengan menggunakan sistem tanam pupuk. Dan di video-video sebelumnya saya sudah melakukan teknik pemupukan dengan cara tanam ya, dan hasilnya pun cukup lumayan maksimal ya. Hasilnya juga meningkat. Jadi awalnya hanya bisa panen sekitar 80 sampai 90 kilo per minggunya. Setelah dilakukan pemupukan dan waktunya 1 bulan, itu saya bisa menghasilkan panen hasil sekitar 125 sampai 130 kilo dalam waktu seminggunya. Jadi dalam kita melakukan hal perawatan pada pohon karet ini tidaklah rugi ya, karena ini juga sangat baik untuk kesuburan tanah kita. Apalagi kalau kita mungkin nanti ingin berganti profesi, mungkin diganti dengan tanaman sawit, itu kita tidak perlu lagi repot-repot mengeluarkan biaya banyak untuk masalah pemupukan. Karena apa? Karena kita sudah melakukan pemupukan perawatan pada tanaman sebelumnya. Jadi unsur tanahnya, unsur hara tanahnya itu, pH-nya itu sudah baik dan bisa kita langsung lakukan tahap penanaman pohon sawit ataupun dengan pohon-pohon yang lainnya. Baik teman-temanku semuanya, mungkin itulah sedikit informasi ataupun tips resep bagaimana saya melakukan perawatan pada tanaman karet saya. Semoga cara ini bisa bermanfaat untuk teman-temanku semuanya. Dan bagi teman-temanku yang baru bergabung di channel Petani Sukses, jangan lupa untuk sempatkan menekan tombol subscribe, like, dan juga di komen. Dan dukung terus channel ini sehingga bisa berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sukses.